Kawan-kawan, perusahaan kedirgantaraan komersial Cina, Deep Blue Aerospace atau DBE, menyelesaikan uji lepas landas vertikal dan pendaratan vertikal atau VTVL tingkat kilometer pertama dengan roket cair Nebula M1 yang dapat digunakan kembali. Setelah menempuh jarak 1 km dari tanah, roket kembali dan berhasil mendarat kurang dari 0,5 meter dari titik pendaratan target. Ini adalah ketiga kalinya Nebula M1 menyelesaikan peluncuran dan ketujuh kalinya melakukan pengapian tanah statis, yang berarti mesin roket dinyalakan tanpa diluncurkan. Tes ini berhasil membuat Deep Blue menjadi perusahaan kedirgantaraan swasta kedua di dunia yang berhasil setelah SpaceX di Amerika Serikat. Namun DBE hanya membutuhkan waktu 10 bulan dengan 3 tes peluncuran, di mana SpaceX menghabiskan lebih dari 1 tahun dengan 8 tes dari 2012 hingga 2013. SpaceX bahkan mengorbankan banyak roketnya meledak akibat berbagai kegagalan sistem sebelum akhirnya bisa panen raya dengan kesuksesannya. Keberhasilan ini membawa era baru penerbangan luar angkasa dan peluncuran satelit menjadi jauh lebih murah. Penggunaan roket daur ulang menjadikan SpaceX merajai bisnis peluncuran satelit dan peluncuran awak ruang angkasa. Teknologi reusable rocket membuat biaya peluncuran satelit turun hingga lebih dari 80% dan membuat SpaceX menerima order peluncuran setiap 2 minggu sekali dari berbagai negara dan perusahaan swasta di penjuru dunia. Keberhasilan startup Cina akan memberikan opsi banyak negara lain, terutama negara berkembang, dengan biaya yang akan jauh lebih murah, sehingga satelit dan platform luar angkasa tidak lagi didominasi oleh Amerika Serikat dan SpaceX. Didirikan pada tahun 2016 dan berkantor pusat di Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur, Deep Blue Aerospace telah berkomitmen untuk penelitian dan pengembangan kendaraan peluncuran cair yang dapat digunakan kembali sambil menyediakan layanan peluncuran komersial. Sektor kedirgantaraan swasta Cina mulai berkembang sejak tahun 2014 ketika pedoman nasional dari pemerintah Cina keluar dan membuka peluang infrastruktur penerbangan sipil dengan bantuan modal sosial atau crowdfunding. Sektor kedirgantaraan Cina sekarang menghadapi tantangan untuk mencapai produksi massal dan menurunkan biaya agar bisa bersaing di tingkat internasional. Cina telah menjalankan serangkaian kebijakan yang mendukung peningkatan pengadaan pesawat ruang angkasa pemerintah, peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai, dan penguatan integrasi militer sipil untuk mendukung pengembangan industri kedirgantaraan komersial di atas sarana yang berorientasi pasar. Selama ini perusahaan dirgantara dianggap sebagai industri strategis nasional semata dan tidak memberi peluang pada swasta, sehingga banyak juga yang beranggapan bahwa usaha kecil atau startup tidak memiliki teknologi atau modal untuk bersaing pada industri luar angkasa milik negara. Namun, Cina telah memecahkan kebuntuan tersebut sehingga banyak startup kedirgantaraan dan industri luar angkasa yang bermunculan dan sangat inovatif. Aerospace adalah jalur investasi jangka panjang. Satu teknologi mungkin membutuhkan waktu 3-4 tahun, sedangkan yang lebih kompleks bisa memakan waktu 6, 7, bahkan 10 tahun. Beijing Deep Blue Aerospace Technology adalah salah satu dari sejumlah perusahaan peluncuran swasta Cina yang telah muncul sejak pemerintah pusat Cina membuka sektor ini pada akhir 2014. Deep Blue Aerospace mengembangkan kendaraan Nebula M berbahan bakar cair, sementara perusahaan lain lebih banyak menggunakan propelan padat. Nebula M digunakan dalam 2 tes sebelumnya yang berhasil pada ketinggian sekitar 10 dan 100 meter. Tes baru untuk ketinggian 10-100 km akan dilakukan menggunakan tahap uji baru pada skala yang sama dengan roket Nebula One skala penuh. Roket akan menggunakan mesin lighting 20 ton dengan dorongan yang lebih kuat. Peluncuran orbital pertama Nebula One direncanakan pada akhir 2024. Ho Liang, pendiri Deep Blue Aerospace, mengatakan kepada Space News bahwa perusahaan menargetkan kontrak peluncuran swasta dan program pemerintah termasuk proyek internet satelit nasional dan stasiun ruang angkasa untuk meraih pendapatan. Perusahaan sebelumnya menerima tambahan pembiayaan putaran seri A+ yang tidak diungkapkan pada 19 April. 3 bulan setelah mengumpulkan dana 31,5 juta US dollar dalam pendanaan putaran seri A. Deep Blue Aerospace mempekerjakan hampir 100 orang, beberapa berasal dari lembaga dan perusahaan industri luar angkasa tradisional Cina, dan beberapa di bidang-bidang seperti industri mobil dan penerbangan.
Sekitar 70% dari tim adalah engineer yang sudah sangat berpengalaman. Deep Blue Aerospace mengklaim uji coba lepas landas vertikal, pendaratan vertikal atau VTVL mencapai ketinggian tertinggi untuk tes semacam itu yang dilakukan di Cina. Juga mencapai kecepatan tertinggi dan waktu penerbangan terlama. Rekor ketinggian sebelumnya adalah 300,2 meter yang dicapai oleh startup Cina Link Space pada tahun 2019 menggunakan kendaraan LFV T5. Link Space sekarang menargetkan uji level 100 km di kuartal keempat tahun ini setelah uji pembakaran statis yang sukses baru-baru ini dari RLV T6 oksigen metana cair yang lebih besar. Deep Blue Aerospace dan Link Space bukan satu-satunya perusahaan peluncuran komersial Cina yang berupaya untuk menggunakan reusable rocket. iSpace yang berbasis di Beijing sedang mengembangkan peluncuran Metalog Hyperbola 2, sementara Galactic Energy, Space Pioneer dan lainnya juga mengembangkan peluncur propelan cair untuk lepas landas vertikal dan kemampuan pendaratan vertikal. Landspace, salah satu startup awal di Cina, baru-baru ini merilis gambar Yuku 2 yang menunjukkan peluncuran uji pertamanya sudah dekat. Galactic Energy yang mempersiapkan peluncuran baru untuk loket Ceres 1 juga mengembangkan roket cair berkemampuan VTVL Pallas One. Kita bisa lihat begitu banyak perusahaan rintisan aerospace di Cina dengan perkembangan yang cukup menjanjikan. Inti dari kedirgantaraan yang dikomersialkan adalah untuk menangani masalah bottleneck dalam bisnis kedirgantaraan Cina. Artinya untuk menurunkan biaya tinggi peluncuran satelit ke orbit bumi rendah atau LEO. Perkembangan berbagai startup Cina di bidang aerospace ini bisa memberikan gambaran betapa kebebasan berinovasi dengan rule yang jelas bisa membawa Cina ke arah mercusuar teknologi dunia. Para startup ini seperti Deep Blue mampu mengumpulkan dana dari masyarakat untuk riset dan R&D karena publik juga memiliki kepercayaan yang tinggi dan harapan yang besar dengan kerja keras mereka. Indonesia mungkin juga bisa melakukan hal yang sama dengan memberi ruang kebebasan bagi startup untuk masuk ke bisnis kedirgantaraan mulai dari pesawat hingga roket, agar bisa mengurai kemampatan teknologi yang seringkali macet pada birokrasi. Tentu dengan batasan yang jelas dan transparan agar tidak berbenturan dengan sistem keamanan nasional. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.